I thought that I had everybody on my side, but I went and blew it all sky high. And now she won't even spare a passing glance, all just because I ripped my pants. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali di channelnya Abi Official, channel yang membahas seputar budidaya maggot BSF dan juga budidaya unggas yang lain-lainnya. Baik sahabat semuanya, pada kali ini saya akan berbagi video mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semua, yaitu tips memanen biopon sederhana untuk skala rumahan yang kita setting menjadi biopon alternatif untuk panen tripupa juga menggunakan talang bekas ya, menggunakan talang bekas, dan kita buat ini menjadi bidang miring supaya nanti calon tripupa bisa bermigrasi langsung. Dengan cara ini kita bisa otomatis memiliki tripupa. Nah sahabat semua, sudah kelihatan nampak di dinding-dinding calon maggot-maggot yang akan kita panen, yang akan kita aplikasikan langsung nanti untuk hewan kita. Dan untuk yang pertama kali yang harus kita siapkan yaitu satu buah sarung tangan ya, satu buah sarung tangan untuk menjaga agar mengurangi bau. Yang kedua, siapkan untuk ayakan sebagai nanti alat untuk menyimpan kaskot-kaskot yang nanti maggotnya secara otomatis akan turun. Dan nantinya kaskot-kaskot seperti ini atau sisa buah-buahan yang belum habis diurai oleh si BSF atau oleh si maggot nanti kita simpan. Nah, baik sahabat semuanya, kita pakai dulu sarung tangannya untuk mengurangi atau agak mengurangi bau ya. Dan sambil menunggu kita memakai sarung tangan, jangan lupa bagi sahabat yang baru melihat channel Abi Official ini, nyalakan like, share, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat yang baru tahu tentang maggot BSF bisa mendapatkan info. Baik sahabat, ini saya sudah memakai sarung tangan, dan hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengambil sisa-sisa makanan yang besar-besar atau kaskot-kaskot yang besar. Ini sari-sarinya sudah habis, tinggal cangkangnya saja. Kita pisahkan dari si maggot-maggot yang masih menempel. Terus kita pisahkan, dipilah, ambil dari seluruh bagian biopon. Dan nanti dengan sendirinya si maggot yang tersisa di sisa-sisa makanan yang ada di biopon tadi akan otomatis langsung jatuh ke biopon yang ada di bawahnya. Dengan cara ini kita lebih optimal dalam pemanenan. Dan nanti kita mendapatkan hasil di biopon yang satunya yang lumayan cukup bersih, dan sambil kita mempersiapkan biopon yang satunya ada maggot yang cukup bersih, dengan sendirinya si maggot yang tersisa di makanan-makanan yang agak besar-besar seperti ini, dengan secara langsung mereka akan turun ke bawah biopon, dan nantinya kita akan ambil kembali untuk pakan hewan peliharaan kita. Untuk skala rumahan cukup lumayan efektif cara seperti ini, namun kalau kita untuk skala besar-besaran alangkah baiknya si sisa atau si makanan-makanan yang agak besar itu dicincang dulu, atau kalau kita punya mesin kita cacah dulu, dibikin bubur, dan nanti yang hasilnya untuk kaskotnya itu akan bagus sekali dan nanti bisa kita aplikasikan untuk menjadi pupuk. Nah, sudah kelihatan kan sahabat? Si maggot-maggot yang ada di dasar sudah mulai kelihatan karena kan kita sedikit demi sedikit mengambil kaskot-kaskot yang ada di atasnya. Kita terus dikorek-korek supaya nanti maggotnya akan menggumpal sendiri, karena kan si kaskot yang menutupi daripada maggot-maggotnya terangkat dan mereka akan menggumpal
dan nanti kita bisa langsung ambil untuk kita siapkan menjadi pakan untuk ternak kita. Nah, sudah kelihatan, kita gulungkan terus, dan nanti dengan sendirinya si maggot-maggot yang ada di bawah akan menggulung, dan nanti kita tinggal langsung ambil. Lakukan cara seperti ini sampai habis dari si kasgot yang berada di semua atau di dasar biopon. Kita tumpukan seperti ini, dan maggot-maggot yang berada di atas nanti akan turun ke bawah sambil kita menunggu proses berlangsungnya si maggot menjatuhkan diri ke biopon yang berada di bawah. Nah, dengan seperti ini panen bisa menjadi lebih mudah. Nah, seperti ini bikin tumpukan, dan nanti maggotnya akan turun ke bawah. Bisa kita lihat sahabat, seperti inilah kondisi maggot. Ini kisaran umurnya 18 hari dari penetasan ya, yang cukup bagus untuk kita aplikasikan langsung sebagai suplemen atau extra food untuk ayam, ikan, lele, dan hewan-hewan unggas yang lainnya. Bisa untuk burung juga, bisa untuk kelinci kalau kita bisa mengolahnya. Nah, sudah pada tidak kelihatan, maggot-maggotnya hampir semua tidak kelihatan, dan mereka turun ke bawah atau ke dasar biopon. Maggot yang berada di bawah yang jatuh dari atas. Nah, untuk lebih baiknya, bagusnya lagi sahabat, si kasgot yang ada di atas ayakan ini kita bolak-balikan ya, agar si maggotnya bisa langsung turun ke dasar biopon yang ada di bawahnya. Dengan cara seperti ini kita tidak perlu memunguti satu persatu si maggot yang ada di media yang cukup becek tadi. Dengan sendirinya mereka akan memisahkan diri dari kasgot yang berada di atas. Seperti inilah contohnya sahabat, dan kita bisa lihat di sisa dari kasgot yang tadi kita tumpukan, si maggotnya mulai kelihatan, dan nanti kita bisa langsung aplikasikan. Nah, setelah kita tinggal beberapa saat kondisinya seperti ini, kita siapkan sebuah wadah untuk mengambil maggot yang berada di biopon. Dan baiknya si wadah yang akan kita gunakan yang berlubang, supaya nanti bisa memisahkan antara maggot yang agak kecil dan maggot yang agak besar. Tujuannya nanti kita bisa mengkondisikan untuk pemberian maggot yang agak kecil ke ayam-ayam yang masih kecil juga, dan maggot yang cukup besar kita kasihkan ke ayam yang sudah agak dewasa. Lakukan seperti ini secukupnya saja untuk setiap harinya agar kita bisa panen. Nah, seperti ini kita langsung simpan di sebuah ember. Nah, seperti inilah kita sudah bikin 2 ember, yang agak besar masih berada di dalam wadah yang tadi, dan yang agak kecil-kecilnya kita bisa langsung aplikasikan menjadi extra food di setiap harinya yang biasa kita lakukan. Baik, panennya, hasil panennya seperti ini sahabat, dan pada kali ini juga saya akan perlihatkan ini kondisi dari biopon yang usianya baru 8 hari, dan ini juga sama, masih di biopon yang agak kecil, dan nanti kita setelah dipanen yang tadi kita pindahkan ke biopon yang sudah tadi dipanen agar pertumbuhannya menjadi lebih besar. Inilah anak ayam yang baru usia 1 minggu. Baik sahabat semuanya, kita akan coba langsung aplikasikan ke ayam-ayam kita. Nah, inilah ayam Elba ya, ayam Elba yang usianya kurang lebih 1,5 bulan. Bisa kita lihat ketika saya sudah membawa ember, mereka langsung menyerbu, pengen maggot ya. Kita langsung aplikasikan. Coba sahabat lihat bagaimana antusias si ayam-ayam Elba ini ketika kita aplikasikan maggot TSF untuk extra foodingnya.
Ini usia ayam ayam kampung usia 1 bulan di bawah. Mereka pun antusias juga ketika dikasih si Maggot BSF. Dan ini bisa menjadi salah satu ide bagi sahabat semua yang ingin beternak. Segeralah atau marilah kita sama-sama belajar untuk memadukan antara budidaya ayam kita dengan budidaya Maggot BSF untuk menekan biaya pakan yang untuk saat ini cukup lumayan terus naik. Ini ayam petelur yang ada di kandang kita, mereka pun kelihatan menikmati sarapan Maggot ya. Ini anak sepasang indukan Elba yang kemarin di video yang kemarin setiap harinya kurang lebih saya kasih 50 gram dan membuat si ayam Elba ini rutin bertelur. Alhamdulillah, ini pun masih ayam petelur dan setiap harinya mereka kurang lebih sama mendapatkan 50 gram Maggot BSF. Seperti itulah sahabat cara pengaplikasiannya untuk panenan skala rumahan seperti yang saya pertunjukkan tadi. Dan alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa untuk hewan peliharaan saya khususnya. Nah, coba kita langsung aplikasikan ke ayam pelung. Ya, dia pun masih antusias juga. Jadi semua jenis ayam saya rasa tidak ada yang tidak suka kepada Maggot BSF. Jadi saya rasa kita memang sudah saatnya untuk berbudidaya Maggot BSF sebagai salah satu asupan protein untuk kebutuhan dari ayam-ayam kita. Ini ayam broiler yang saya sisakan satu sisa hasil panen kemarin di kandang yang khusus untuk peternakan ayam broiler. Dan ini anak saya memberikan nama untuk ayam ini si Mondi, katanya si Mondi ya, ini pertumbuhannya cukup lumayan, usianya kurang lebih si ayam ini kisaran 2 bulanan dan dia pun sudah kurang menyukai kalau kita aplikasikan atau kita berikan pakan pabrikan. Tetapi kalau diberikan Maggot BSF tadi kelihatan. Nah, ini anak saya nih yang memberikan nama ayamnya si Mondi, katanya. Itu si Mondi, ayam broiler ya gitu. Selain untuk pakan juga, manfaat dari budidaya Maggot BSF untuk skala rumahan itu, manfaat lainnya kita bisa mengurai sendiri sampah yang ada di dapur kita, baik itu sampah sisa makanan ataupun sampah sisa buah-buahan. Nah, itu semua bisa diurai secara langsung oleh Maggot BSF. Dan untuk sahabat yang mungkin baru mengenal Maggot BSF atau baru tahu sepintas tentang Maggot BSF, bisa sahabat saksikan di video-video saya yang sebelumnya. Di sana sudah tertera apa itu Maggot BSF, bagaimana cara menetaskan telurnya. Silahkan disimak saja di video-video saya yang sebelumnya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat khususnya bagi sahabat yang belum tahu apa itu Maggot BSF. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.